Hari Jumat pagi, tanggal 2 Mei 2025. Langit Damaskus bergetar oleh deru jet tempur Israel yang melesat rendah. Tak lama kemudian, istana Presiden Suriah diguncang oleh serangan udara yang menggemparkan dunia. Ini bukan unjuk kekuatan, tapi peringatan keras dari Israel. Jangan sentuh warga Druze. Apa maksudnya jangan sentuh warga Druze? Ternyata dalam beberapa hari terakhir terjadi upaya pembantaian terhadap warga Druze oleh teroris Islam di Suriah. Ini bukan sekadar bentrokan agama. Ini adalah pembantaian. جانب من الاشتباكات على محور يرمانو مع الخنازير أبناء الخنازير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نصرة لرسول الله. Sampai hari ini dilaporkan sudah lebih dari 100 orang tewas akibat konflik antara warga Druze dengan teroris Islam. Tak ada yang aman. Darah mengalir, peluru bersahutan, rumah-rumah dibakar, keluarga dipisahkan oleh maut. Semua ini dipicu oleh sebuah rekaman suara. Isinya, hinaan terhadap Nabi Muhammad. Disebarkan di media sosial, disulut seperti bensin ke api sektarian, dan dituduhkan pada Sheikh Marwan Kiwan, tokoh spiritual Druze. Ia membantah keras, itu bukan suara saya. Tapi amarah umat pentol korek tidak peduli. Bagi kelompok radikal, kebenaran bukan hal penting. Yang mereka cari adalah alasan untuk membunuh. Dan mereka menemukannya. Inilah kisah tentang bagaimana satu suara menghancurkan ratusan kehidupan. Jadi, jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Anda perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memahami apa yang terjadi di Suriah, kita perlu memahami siapa kaum Druze itu sebenarnya. Druze adalah sebuah kelompok agama yang berasal dari Islam, tetapi dengan kepercayaan dan praktik yang sangat unik. Mereka lahir pada abad ke-11, di tengah kekuasaan Fatimiyah di Mesir, dalam konteks kekhalifahan Syiah Ismailiyah. Namun, mereka tidak sekadar mengikuti ajaran Syiah. Mereka mengembangkan keyakinan mereka sendiri, yang pada akhirnya membuat mereka terpisah dari umat Muslim lainnya. Apakah kaum Druze mengakui Muhammad sebagai nabi? Ya, mereka menghormati Muhammad sebagai seorang nabi, tetapi mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Bagi mereka, Muhammad adalah bagian dari rantai panjang nabi-nabi, namun ada ajaran-ajaran yang lebih mendalam dalam keyakinan Druze yang tidak sejalan dengan ajaran Islam Sunni maupun Syiah. Sejarah kaum Druze dimulai dengan tokoh utama yang disebut Al-Hakim bi Amr Allah, seorang khalifah Fatimiyah yang menjadi pusat kepercayaan mereka. Mereka percaya bahwa Al-Hakim bukan hanya seorang pemimpin duniawi, tetapi juga inkarnasi dari Tuhan. Keyakinan inilah yang membuat mereka berbeda, bahkan dianggap sesat oleh banyak kelompok Muslim lainnya. Sekarang, kaum Druze telah tersebar di beberapa negara di Timur Tengah, terutama di Suriah, Lebanon, dan Israel, dengan sekitar 1 juta pengikut di seluruh dunia. Di Suriah, mereka berada di wilayah Suwaida yang terletak di bagian selatan negara tersebut. Mereka membentuk komunitas kecil tetapi sangat terorganisir dengan pengaruh yang cukup kuat dalam politik lokal. Di Israel, mereka memiliki hubungan yang lebih kompleks, seringkali dilihat sebagai kelompok yang lebih kooperatif dengan negara Yahudi, karena mereka telah melayani dalam tentara Israel. Di mana posisi mereka sekarang dalam konflik Suriah? Kaum Druze saat ini berada dalam posisi yang sangat rumit. Secara tradisional, mereka lebih dekat dengan pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, terutama karena mereka membutuhkan perlindungan dari serangan sektarian yang sering datang dari kelompok ekstremis Sunni. Namun, mereka juga memiliki hubungan yang berhati-hati dengan kelompok-kelompok lain, terutama Israel, yang selama bertahun-tahun telah menjalin hubungan yang pragmatis dengan beberapa tokoh Druze. Bagaimana hubungan mereka dengan kelompok lain? Kaum Druze memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yahudi di Israel.
meskipun mereka memiliki agama yang berbeda. Mereka dihormati karena kesetiaan mereka dalam berhubungan dengan negara Israel, dan banyak di antara mereka yang bahkan ikut serta dalam militer Israel. Dengan Kristen, mereka memiliki hubungan yang lebih damai, karena keduanya berbagi beberapa nilai-nilai dalam konteks Timur Tengah, meskipun mereka tetap menjaga identitas keagamaan masing-masing. Namun, hubungan mereka dengan Islam Sunni dan Syiah tidaklah mudah. Dengan Islam Sunni, mereka seringkali menjadi sasaran kebencian dan kekerasan, terutama karena mereka dianggap sebagai bidah atau penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Sementara dengan Islam Syiah, meskipun memiliki beberapa kesamaan sejarah, kaum Druze tetap dianggap terpisah karena ajaran mereka yang sangat berbeda dan tidak mengakui otoritas Syiah atau Sunni secara utuh. Dalam situasi sekarang, kaum Druze di Suriah lebih memilih untuk tetap menjaga neutralitas sebanyak mungkin. Namun, serangan terhadap mereka dari pihak teroris Islam telah memaksa mereka untuk mengambil posisi lebih tegas. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berusaha melindungi komunitas mereka dari ancaman eksternal yang terus meningkat. Mereka berada di tengah badai, terjebak antara konflik sektarian yang lebih besar yang melibatkan berbagai kekuatan internasional dan regional. Tetapi satu hal yang pasti, kaum Druze selalu mengutamakan keselamatan komunitas mereka dan bersedia berjuang untuk mempertahankan hidup mereka, apapun harga yang harus dibayar. Sejak Desember 2024, Suriah memasuki babak baru dalam sejarah berdarahnya. Rezim Bashar al-Assad tumbang, dan seorang tokoh baru naik ke tampuk kekuasaan. Namanya Ahmed al-Shara, presiden transisi yang berjanji membawa perdamaian, membubarkan kelompok teroris seperti HTS, dan melindungi seluruh minoritas agama di Suriah. Tapi janji tinggal janji. 2 bulan setelah ia menjabat, darah kembali mengalir. Tanggal 28 Februari, bentrokan meletus di Jaramana, pinggiran Damaskus. 1 orang tewas, 9 lainnya luka-luka. Lalu tanggal 29 April, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Di sebuah peternakan unggas di Sahnaya, warga sipil Druze dibantai. Beberapa dari mereka dibakar hidup-hidup. Esok harinya, tanggal 30 April, sebuah konvoi Druze yang hendak mengantar bantuan disergap di Burak. 43 orang tewas. Mereka ditembaki, diseret, lalu dimutilasi. Jenazah bergelimpangan di jalan. Dan seolah belum cukup, tanggal 1 Mei, 9 orang Druze kembali dieksekusi di Ashrafiyat Sahnaya. 8 dari mereka dibunuh di dalam kandang ayam. Dan pada tanggal 2 Mei, laporan korban bertambah, 10 orang. Semua korban adalah warga sipil, tapi dunia tetap diam. Ahmed al-Shara yang dulunya berjanji membela kaum minoritas, kini bungkam. Pasukan di bawah kendalinya justru dituduh menjadi pelaku pembantaian. Tokoh-tokoh Druze seperti Sheikh Hikmat al-Hijri bersuara keras, menyebut ini sebagai kampanye genosida. Namun suara mereka tenggelam dalam kebisingan bom dan peluru. Dan ketika api kebencian itu makin membara, sebuah rekaman suara dilempar ke media sosial. Rekaman yang menghina Nabi Muhammad. Dan dituduhkan pada seorang tokoh Druze, Sheikh Marwan Kiwan. Ia membantah. Berkali-kali ia berteriak, itu bukan suara saya. Tapi siapa peduli? Bagi para ekstremis, itu cukup sebagai alasan untuk membantai. Tak perlu bukti, tak perlu logika. Dan itulah yang membawa kita pada Jumat pagi, 2 Mei 2025. Langit Damaskus pecah oleh serangan jet tempur Israel. Istana Presiden dihantam. Israel tak sedang bermain-main. Mereka kirim pesan, sentuh Druze dan kalian akan kami hancurkan. Setelah serangan Israel ke Istana Presiden Suriah pada Jumat, suasana berubah. Tapi bukan menjadi tenang, justru semakin mencekam. Hari-hari setelahnya, pasukan pro-pemerintah Suriah menghilang dari jalanan Jaramana dan Sahnaya, seolah takut menantang kekuatan Israel secara langsung. Tapi kekosongan kekuasaan itu segera diisi oleh kelompok-kelompok milisi Islamis. Mereka bukan mundur, mereka bersembunyi, lalu kembali dengan dendam yang lebih dalam. Warga Druze tidak tidur sejak malam itu. Di Jaramana, para pemuda bersenjata seadanya, senapan tua, molotov, bahkan linggis, berjaga di gang-gang sempit. Mereka tidak lagi menunggu negara melindungi mereka. Mereka tahu negara telah gagal. Tanggal 4 Mei, bentrokan pecah di kawasan permukiman Al-Rauda. 4 warga Druze tewas, termasuk seorang perempuan dan anak laki-lakinya yang baru berumur 7 tahun. Rumah mereka dilempari bom rakitan. Tanggal 5 Mei, serangan konvoi ambulan yang membawa pengungsi Druze terjadi di dekat Dumar. Ambulan itu dibakar. 6 jasad hangus ditemukan di dalam.
6 Mei 2025, korban jiwa di kalangan komunitas Druze telah melebihi 160 orang. Lebih dari 1.000 lainnya mengungsi ke pegunungan Jabal al-Druz, membawa serta luka, kehilangan, dan kemarahan. Sheikh Hamud Al-Hinawi, tokoh tertinggi Druze di Suweda, akhirnya angkat bicara. Dalam siaran radio lokal, ia berkata, "Kami tidak akan lagi menunggu perlindungan dari siapapun. Kami akan melindungi tanah kami dengan darah kami sendiri jika perlu." Kaum Druze kini berdiri di titik terjepit, dikhianati oleh negara sendiri, dikejar oleh milisi Islamis, dan hanya punya satu sekutu yang masih membuka mata, Israel. Ketika kabar pembantaian kaum Druze mulai menyebar, dunia sempat terdiam. Tidak ada siaran darurat dari PBB, tidak ada kecaman keras dari Uni Eropa, tidak ada resolusi mendesak dari negara-negara Islam. Yang ada, hanya sunyi. Sunyi, seolah-olah nyawa kaum Druze tidak pantas dipertahankan. Sunyi, seolah pembantaian terhadap mereka bukan kejahatan kemanusiaan. Sunyi yang memekakan telinga dan menampar nurani. Namun satu negara tidak tinggal diam. Israel. Serangan udara ke istana Damaskus adalah pesan yang dikirim tanpa surat pengantar. Pesan yang ditulis dengan misil dan ditandatangani dengan dentuman. Beberapa negara barat mulai bertanya, mengapa Israel membela Druze? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa yang lain diam? Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan ringan, menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan sektarian di Suriah. Perancis menyebut perlunya dialog inklusif, dan Turki menuduh Israel memperkeruh keadaan. Namun, suara-suara yang lebih keras datang dari sisi lain dunia. Dari Iran, sebuah kecaman tegas, Israel tidak berhak untuk mencampuri urusan dalam negeri Suriah. Serangan udara ini adalah pelanggaran kedaulatan negara. Sementara itu di Rusia, suara lebih moderat muncul. Serangan ini berisiko memperburuk ketegangan. Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Namun, ada juga suara-suara yang lebih mendukung serangan tersebut. Dari Yerusalem, Benjamin Netanyahu berkata dengan penuh keyakinan, "Kami tidak akan membiarkan genosida terjadi terhadap kaum Druze. Bukan pada abad ini, bukan di depan mata kami." Suara ini disambut tepuk tangan di dalam Knesset sebagai bukti bahwa Israel berdiri di sisi mereka yang tertindas. Di sisi lain, beberapa kalangan di negara-negara Arab mengkritik Netanyahu dengan keras, menganggap serangan Israel sebagai intervensi imperialistik yang hanya akan perburuk keadaan. Bahkan di dalam Suriah sendiri, sejumlah kelompok yang mengaku peduli dengan perdamaian mengeluarkan suara mengecam Israel. Seorang juru bicara dari pemerintah Suriah mengatakan, Israel hanya mencari alasan untuk memperpanjang penderitaan rakyat Suriah dan memperburuk kondisi yang sudah sangat rapuh. Namun di tengah debat dan kecaman internasional, satu suara tetap lantang, suara dari kaum Druze itu sendiri. Di Suweda, para pemimpin spiritual mereka mengeluarkan pernyataan yang kuat. Kami bukan alat dalam permainan kekuatan internasional. Kami hanya ingin hidup dalam kedamaian. Kami hanya ingin dilindungi, dan kami berhak untuk membela diri dari serangan teroris yang mengancam keberadaan kami. Kaum Druze tahu betul bahwa suara mereka tidak akan didengar dengan mudah di panggung internasional. Tapi mereka berjuang untuk hidup mereka sendiri, menghadapi ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Dunia masih sibuk bersidang, membuat pernyataan diplomatis, sementara suara jeritan terus tenggelam di antara puing-puing. Lihat Gaza. Setiap bom yang jatuh, setiap rumah yang runtuh, disiarkan ke seluruh dunia Islam. Poster-poster mereka dicetak di kampus-kampus Islam. Bendera mereka dikibarkan di jalanan Jakarta, Karachi, hingga Istanbul. Setiap tangis mereka jadi bahan khutbah Jumat. Setiap luka mereka dipoles jadi propaganda jihad. Tapi kaum Druze, mereka dibantai. Rumah mereka dibakar. Anak-anak mereka ditembak mati di tengah jalan. Dan dunia Islam diam. Tak ada aksi solidaritas untuk Druze, tak ada puisi-puisi kemanusiaan, tak ada lagu duka dari nasyid dakwah. Kenapa? Karena kaum Druze tak masuk dalam daftar korban yang layak dibela. Mereka bukan Muslim Sunni, mereka bukan bagian dari narasi melawan Zionis. Mereka hanya minoritas yang mencoba bertahan hidup di negeri sendiri, terlalu kecil untuk dijadikan simbol, terlalu berbeda untuk dikasihani. Di Gaza, satu rumah hancur bisa jadi headline. Di Suweda, 100 nyawa hilang hanya jadi catatan kaki. Di Gaza, batu dibalas peluru, dunia Islam menjerit. Di Druze, peluru dibalas diam. Dan ironisnya, mereka yang paling vokal membela Gaza
adalah mereka yang diam 1000 bahasa saat teroris menyerang kaum Druze. Kenapa? Karena yang membantai di Suweda bukan Zionis, tapi sesama Muslim, sesama sekte, sesama pejuang syariat. Itulah kemunafikan dunia Islam. Mereka pakai kata kemanusiaan seperti jaket dipakai saat dingin, dilepas saat panasnya kenyataan menyerang iman mereka sendiri. Kaum Druze tidak minta dibela, mereka hanya ingin hidup, tanpa diburu, tanpa dicap kafir, tanpa jadi korban dari rekayasa sektarian. Mereka tidak teriak-teriak di jalan. Mereka tidak lempar batu ke perbatasan. Mereka hanya ingin anak-anak mereka tumbuh tanpa harus belajar cara bersembunyi dari granat. Islam selalu butuh musuh. Hari ini mereka memusuhi Yahudi, besok Kristen, lusa kaum Druze yang bahkan berasal dari akar Islam itu sendiri. Dan minggu depan, mungkin sesama Muslim hanya karena berbeda bacaan dalam salat. Lihat sejarahnya, Sunni lawan Syiah, itu sudah ribuan tahun. Tapi jangan salah, sesama Sunni pun saling bunuh. Di Afghanistan, Taliban Sunni membantai ribuan warga Sunni lainnya yang mereka anggap tidak cukup Islami. Di Suriah, faksi-faksi Sunni seperti HTS dan ISIS justru saling membunuh dan merebut wilayah. Di Irak, Sunni Ba'atis dan Sunni Salafi saling berkhianat saat rezim Saddam runtuh. Syiah, sama saja. Di Yaman, Syiah Houthi membunuh sesama Syiah Zaidi yang menolak ikut jihad. Di Iran, para pemimpin Syiah menghukum mati aktivis dan ulama Syiah yang menyerukan demokrasi. Sesama Syiah pun saling tuduh, saling bunuh, saling tuding sesat. Lalu kaum Druze, mereka adalah pecahan Islam yang memilih hidup damai. Mereka menolak kekerasan. Mereka tidak ingin jihad. Mereka tidak mengkafirkan. Tapi lihatlah, apa balasannya? Dituduh menghina Nabi hanya karena satu rekaman suara yang bahkan belum tentu dari mereka. Dan ribuan Muslim Sunni bangkit mengangkat senjata, siap menggenosida mereka tanpa rasa bersalah. Itulah wajah asli dari sebuah ideologi yang tidak bisa hidup tanpa korban. Jadi mari kita bertanya, apakah ini agama atau mesin pembunuh? Apakah ini wahyu atau virus yang menyebar dari generasi ke generasi? Pernah dengar tentang agama yang luar biasa sensitif itu? Iya, yang kalau dengar suara sumbang di internet langsung meledak seperti tabung gas bocor ketemu puntung rokok. Agama yang tidak butuh bukti, cukup isu, langsung ngamuk. Agama yang tidak bisa diajak diskusi karena debatnya cuma satu kalimat, takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Begitu mendalam ajaran mereka sampai logika tidak dibutuhkan. Begitu kuat iman mereka sampai telinga tak sanggup mendengar pendapat berbeda. Satu audio tersebar, langsung main parang. Tidak ada waktu untuk investigasi. Tidak ada ruang untuk konfirmasi. Karena yang penting, emosi dulu, korban belakangan. Mereka bangga karena mudah tersulut. Katanya itu tanda cinta, cinta yang bentuknya pembantaian. Dan anehnya, mereka tidak pernah salah. Karena siapapun yang tidak ikut ngamuk, pasti kafir. Siapapun yang menyuruh tenang, pasti musuh. Yang waras jadi tersangka, yang barbar jadi pahlawan. Sungguh, ajaran yang damai. Damai setelah semua yang berbeda dihabisi. Kalau kamu masih bisa mikir, berarti kamu belum cocok masuk golongan ini. Karena di sini mikir itu bidah. Yang benar itu takbir dulu, tanya nanti. Sampai kapan manusia tunduk pada emosi yang dibungkus surga? Pilihannya masih ada, jadi manusia atau jadi korek api. Cukup, sudah cukup banyak darah tertumpah atas nama Islam. Tinggalkan agama para teroris. Agama yang membuatmu berpikir bahwa membunuh demi Tuhan adalah kemuliaan. Agama yang menjadikan anak-anak martir sebelum mereka tahu arti hidup. Masih ada jalan lain, masih ada iman yang tak perlu dibela dengan senjata. Masih ada Tuhan yang tidak haus darah. Kalau kamu sepakat bahwa manusia lebih penting dari doktrin, klik like, share video ini ke semua grup yang kamu punya, dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak tertinggal suara kebenaran berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hati, jaga akal sehat, dan jangan biarkan darah jadi bahasa agama. Yang bawahan dari gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang.
pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.